Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat kita pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf depan yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkan nada deringnya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp2.775.000. Rp2.775.000. Adapun yang kedua, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini, yakni pada tanggal 23 Januari 2026 atau bertepatan pada tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah adalah pukul 12.51 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Profesor Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA, Imam Ustadz Kausar Afdal LCMA, sedangkan muazin Ustadz Sa'ad. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha sawa la yazi'u anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala fi ayatil ukhra alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Nikmat yang sedang kita rasakan, yang telah, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan nikmat nantinya kepada kita semua. Dan tentunya dengan nikmat ini, kedekatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah terus bertambah seiring dengan umur kita yang semakin berkurang. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur yang masih Allah titipkan, kita menjadi hamba yang soleh, hamba yang bertakwa, dan menutup lembaran kehidupan dengan husnul khatimah. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini berada di antara dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi kita mensyukuri nikmat, dan kondisi yang kedua kita menjadi orang yang bersabar atas segala cobaan dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Ada pertanyaan, mana yang lebih baik, menjadi orang yang bersabar atau menjadi orang yang bersyukur? Mungkin kita hari ini menjadi orang yang bersyukur, duduk di dalam masjid ini melakukan salat Jumat. Dan banyak saudara kita yang mungkin lebih banyak dibandingkan jumlah jamaah yang hadir di masjid ini, yang hari ini berada di dalam kamar-kamar perawatan. Siapa yang lebih baik, kita yang salat Jumat dengan mereka yang sedang sakit? Jawabannya, siapa yang paling bersyukur dan siapa yang paling bersabar di antara mereka. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi kita bersyukur karena kita sehat. Hari ini kita misalnya menjadi seorang dokter, menjadi seorang perawat, merawat orang. Ada orang yang kita rawat yang dia harus bersabar dalam perawatan. Tapi boleh jadi nanti dalam kehidupan kita terbalik, dokter juga dirawat, perawat juga dirawat, ustadz juga dirawat. Pertanyaan sederhana, ketika kita merawat orang, apakah kita menjadi orang yang bersyukur? Apakah ketika kita dirawat, apakah kemudian kita menjadi orang yang bersabar? Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dua tipe manusia yang seperti ini itu diceritakan di dalam Al-Quran. Kita bisa melihat mulai dalam surah As-Saff ayat 30 sampai ayat 44, ada dua kisah yang cukup menarik yang akan khatib sampaikan dalam waktu yang singkat. Yang pertama adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dalam riwayat kita dapatkan menjadi orang yang sangat kaya, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya karena sakit yang berkepanjangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkur 'abdana Ayyub isnada rabbahu anni massani asyaitanu binusbi wa 'adzab." Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia berdoa memanggil Rabbnya, sesungguhnya setan telah menimpakan kemudaratan kepadaku dengan penyakit nus dan azab. Nus, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah musibah penyakit yang berkepanjangan yang ia derita dan tidak ada obat. Lalu wa'adzab, apa itu yang dimaksud dengan azab? Penyakit itu membuat dia miskin. Penyakit itu membuat istri yang dia nikahi beberapa orang itu meninggalkan dirinya. Jadi
Kalau bahasa sederhana, jatuh ketimpa tangga, musibah di atas musibah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menariknya di ayat ini juga kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, berikanlah aku kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Coba kita bayangkan, kekuasaan Nabi Sulaiman itu sampai hari ini tidak ada orang yang sehebat Nabi Sulaiman ketika berkuasa. Dan itu doa yang dikabulkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan, dia bisa mengelola manusia, dia bisa mengelola jin, dia bisa mengelola setan, dia bisa berbicara dengan hewan, dan dia bisa mengatur angin. Adakah presiden hari ini yang mampu seperti itu? Jawabannya tidak. Maka dia mengatakan, ya Allah, jadikan aku sebuah kerajaan yang engkau tidak berikan kerajaan itu kepada orang setelahku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub diuji oleh Allah, dia bersabar. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan, lalu dia bersyukur. Maka yang menariknya, di ayat 44 Allah Subhanahu wa taala mengatakan menutup dua kisah ini, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, apakah dia Sulaiman, apakah dia Ayub, dia adalah orang yang suka bertobat. Jadi tidak penting kemudian apakah kita menjadi orang yang bergelimang dengan nikmat, ataupun kemudian kita diuji dengan bertubi-tubi terhadap musibah. Pertanyaan sederhana, siapa di antara kita yang banyak taubatnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Hidup ini berganti. Hari ini jadi pimpinan, besok jadi bawahan. Hari ini jadi orang yang dihormati, besok kemudian menjadi orang yang biasa saja. Maka bagaimana kemudian ketika nikmat Allah titipkan kepada kita, contoh nikmat kesehatan, sejauh mana nikmat kesehatan ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan bagaimana kemudian ketika Allah menguji kita dengan penyakit, lalu kemudian kita menjadi orang yang bersabar, sehingga kita tidak perlu meremehkan mereka yang sakit, dan orang yang sakit tidak perlu cemburu kepada orang yang sehat, karena itu sunatullah. Maka yang menjadi kecemburuan, bagaimana dia menjadi orang yang sangat bersabar ketika dia sakit, dia semakin dekat dengan Allah, semakin banyak istighfarnya, dan kita yang kemudian diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat, maka kemudian kita mensyukuri nikmat itu dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini ternyata dua kisah Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman itu berkumpul pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 72, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka mabuk dalam kesesatan. Apa yang ingin khatib sampaikan? Mengutip ungkapan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu meriwayatkan dan menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan begini, belum pernah, saya bacakan terjemahannya, belum pernah Allah menciptakan dan menumbuhkan manusia yang lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupan seorang selain beliau. Padahal ketika Allah bersumpah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum hadir. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dua hal pada diri Rasul. Beliau menjadi hamba yang sangat bersyukur dan beliau menjadi hamba yang sangat bersabar. Dalam banyak riwayat kita dapatkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau ini tidak pernah apabila dimintakan oleh seseorang terhadap kemaslahatan kaum muslimin,
kecuali kemudian beliau memenuhinya. Maka kemudian datanglah seorang kepala suku, dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah engkau memenuhi semua permintaan untuk kemaslahatan?" Lalu dia mengatakan, "Aku seorang kepala suku, aku meminta kepadamu untuk engkau hadiahkan kambing seluas lembah yang engkau miliki." Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, spontan kemudian Nabi Muhammad memberikan hadiah kambing seluas lembah yang beliau miliki kepada kepala suku ini. Lalu kemudian kepala suku ini kembali kepada kaumnya, lalu dia mengatakan, "Wahai kaumku, masuk kita ke dalam Islam karena Muhammad telah memberikan kambing seluas lembah yang dimilikinya." Masuklah mereka ke dalam Islam. Kita juga dengar riwayat Rasulullah SAW pernah berkurban 100 ekor unta. Kalau unta hari ini harganya 25 juta paling murah, 2,5 miliar. Dan kita belum pernah mendengar ada orang yang kemudian bersedekah kambing seluas lembah sebanyak itu. Tapi juga kita mendapatkan riwayat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu pagi pulang ke rumah, dia ingin makan. Tapi kemudian tidak ada makanan yang ada di rumahnya. Dia bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ada makanan yang bisa kumakan?" Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada." Maka Rasulullah mengatakan, "Aku berpuasa." Satu sisi beliau pernah hidup dengan limpahan nikmat yang Allah berikan, tapi juga kita mendapatkan riwayat bagaimana kemudian Rasulullah harus menahan lapar, mengikatkan perutnya dengan bebatuan karena beratnya hidup yang beliau hadapi. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra syakar, fa kana khairul lahu, wa in asabathu dharra sabar, fa kana khairul lahu." Sesungguhnya, sungguh mengherankan kondisi orang-orang yang beriman. Semua urusannya baik. Apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur, itu baik untuknya. Apabila dia diuji dengan kesabaran, dia bersabar, itu baik untuknya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita pandai menjadi orang yang bersyukur. Karena Rasulullah, Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sedikit orang yang pandai bersyukur. Kita sehat duduk di sini, tapi kita tidak jaga kesehatan. Besok kita berubah masuk ke dalam sal. Enggak jaga makanan, gagal ginjal, cuci darah, dan seterusnya. Maka pandailah menjadi orang yang bersyukur. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bersabar, kembalikan itu kepada Allah, maka hidup kita akan menjadi orang yang selalu mendapatkan anugerah kasih sayang dari Allah. Hidup antara syukur dan sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu, lurus rapat shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.